Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Habibul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila rafi abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa amina ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina. Khusus khasah Sayyidina Maulana Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Muhammad Qadir Al-Jilani Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Syabiri wa Sayyidi Syekh Abin Abbas Al-Marsi Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Sakandari wa umma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha bahriha min yaminiha wa shimaliha wa sayyidina qadratihi min yaminha ila shimaliha min qawfin ila qawfin min laduni adam ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa hadiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhal 'arifin wa tufaqqihna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan keterangan tentang hikmah nomor 11 masih ya. Masih kaitannya karo ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza akhmala kunya. Fa idza akhmala al-'abdu nafsahu wa alzamaha tawadu'a wal madillata wastamarru ala dhalik hatta sara lahu khuluqan wa jibillatan bihaitsu la yajidu li dhi'atihi alaman wala limadillatihi tu'aman fahina idzin tatazakka nafsuhu wa yastaniru bi nuril ikhlas qalbuhu wa yanalu min rabbih a'la darajatil khususiyah. Fa idza akhmala maka nalikane nyamarakan sapa al-'abdu kaula nafsahu ing awak dheweke kaula wa alzamaha lan tepaken sapa 'abdu sapa kaula ha ing nafsahu at-tawadhu'a ing tawadhu' wal madillat lan ing kainaan wastamarra lan netepi sapa kaula ala dzalika ing atase mengkonon tawadhu' wal mazillah hatta sara sehingga dadi apa dalik lahu kadue abdu lahu kadue kaula mau dadi iku khuluqan pekerti macane khuluqan bahwa kholqan kedadian ahsana kholqan ahsanan nasi kholqan wa khuluqan dadi iku khuluqan pekerti akhlak wal wajibillatan lan watak bihaitsu la yajidu lan sekirane ora nemu sopo abdu lidi'atihi maring rupeke abdu alaman ing lara wala lima jillatihi lan ora nemu sopo abdu maring inane abdu atau karena inane abdu ora nemu to'aman atau tomaan
Ain dingin. Yang kita belajar to'am, ain dingin. Apa mim dingin? Ain dingin. Maknanya itu apa? Panganan. Maknanya masalahnya lamun to'aman panganan, lamun tomaan ing toma. To'aman tulisannya man gini ki. To'aman. Maknanya apa beli? Panganan. Panganan beli ngono. Para di ngono. Tulisannya kan to'aman. Bagus. Atun beli. Contoh lang. To'aman. To'aman. Tomaan ing toma. To'aman. To'aman ing panganan. Barisannya kan. Padahal lamun to'aman ainan alif be. To'aman. Tomak kene mah. Nah, sing pas iku tomaan. Dudu to'aman tapi tomaan. Kalau galak alif be baka to'aman nan alif be susah-susahan ku alif dingin. Jawai. Tomak. Sanksi yang tulisannya to'aman ya. Wala limadillatihi lan ora karena asore abdu ora nemu tomaan ing toma kepengen dipaih tomaan ing toma toaman ya sorry toaman memberikan ali itu fahina idin maka ing dalam nalikan la yajidu tatazakka dan dibersih nafsu jiwani abdu atau hawa nafsunya abdu dan dibersih saking apa tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran kang kotor. Wa yastanirulan dadi mencorong binuril ikhlas kelawan cahaya ikhlas opo qalbuhu atina abdu. Wa yanalulan merkoleh sopo abdu mir rabbih sang pangerane abdu merkoleh ala darajatil khususiyati luwi luhur-luhure piro-piro derajat khususiyah kekhususan keistimewaan wayan alunan merkoleh sopa abdu min rabbihi sang pangerane abdu a'la darajatil khususiyati ing derajate piro-piro derajate kekhususan atau keistimewaan wa yahsululan hasil sopa abdu wa yuhsilu anak kena ya baka wa yahsulu hasil baka anak kena wa yuhsilu matan lan ngasilaken sopa abdu ala awfari nasibin ingatase luwih sempurnane bagian minal mahabbati saking demen al haqiqiyati kang basa hakikat kang basa senyatane fa idza akhmala al abdu nafsahu ketika seorang hamba menyamarkan atau menyembunyikan nafsahu ing dirinya idza akmala al-'abdu nafsahu ketika seorang hamba menyamarkan atau menyembunyikan dirinya beramal orang dikatonaken niku wong ngumpet orang mesti ngalas ya ngalas mah ya memang setiap hari nih ketika kita nih keramaian ya sewaktu-waktu kita beramal menyendiri orang wong weruh orang di saat ya sewaktu-waktu untuk melatih ikhlas kita. Karena biasanya hawa nafsu itu kepengennya ku amaliyah kita ku amaliyah bagusnya kita ku dideleng diuruni wong kan nafsu kan kono kepengennya gitu. Sewaktu-waktu untuk melatih ikhlas kita beramal kita melakukan amal bagus amal soleh di tempat yang tidak diketahui orang di kamar dewek atau ning endi sih kira-kira orang diketahui wong. Ketika seorang hamba menyembunyikan dirinya wa alzamaha at-tawadhu'a wal madillata dan dia terus melatih jiwanya, melatih dirinya untuk tawadhu, rendah hati, wal madillata
dan untuk merasa hina, orang merasa agung, orang merasa terhormat, tapi merasa hina. Terus dilatih jiwa yang seperti itu, tawadu, orang sombong, orang kumalungkung, orang rasa luhur. Wastamarru ala dzalik, dan terus menerus seperti itu, berlatih seperti itu, hatta shara lahu khuluqan, sehingga tawaduknya, hati merasa hinanya, tidak sombongnya menjadi akhlak. Karena terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi berubah, akan menjadi akhlak, akan menjadi kelakuan sedina-dina, wis menjadi kebiasaan, wajibillatan lan menjadi watak. Maukah? Karena istilah peribahasa memang benar, wong bisa itu karena biasa. Dibiasakan terus. Memang awal si abot, awal si alot, awal si sungkan, tapi terus wastamarro, diterusakan, wastamarro ala dzalik, tetap tawadu, tetap madillah, merasa hina, hatta shara lahu khulqan wajibillatan, sehingga tawaduknya, madillahnya itu menjadi satu kebiasaan, menjadi watak, menjadi watak. Bihaitsu la yajidu lidi'atihi alaman wa du'a yad'u di'atan wa ada ya'idu idatan. Bina misal, lidi'atihi alaman, la yajidu lidi'atihi alaman, wajaha yajihu jihatan, baik, di'atan. Wadu'an maknanya asor, bisa wadu'an maknanya nyimpen, naruh, ngeletakkan, jadi meletakkan. Sesuatu yang diletakkan berarti sesuatu yang tidak berharga. Mulai maknanya bisa makna asor. La yajidu lidi'atihi alaman, sehingga dengan sekiranya dia seorang hamba ini yang sudah membiasakan tawaduknya, membiasakan rasa hinanya, orang merasa sombong, merasa paling utama, merasa paling pinter, merasa paling hebat, orang ujub kan. Tapi di hatinya selalu merasa hina. Kita si wong bodoh, kita si orang duwe, kita si orang arti, kita si wong hina. Dihina ya orang apa yang macam kita wong hina, kan? Sehingga sifat atau tabiat seperti itu melekat dalam dirinya, menjadi watak, menjadi kebiasaan. Dengan sekiranya bihaitsu la yajidu lidi'atihi alaman, dengan sekiranya dia mempunyai tabiat sikap seperti itu, tidak merasa sakit karena wis biasa. Jadi orang lara kan, karena dijamin lara, bahkan durung biasa saya dijamin rasa ina. Ya kita belajar rasa ina mencangkem. Buktinya ketika ngomong rasa ina, kita ngerasa kita mau ora duwe, kita mau apa? Wong bodoh. Ngomong kita ngerasa wong ora duwe, kita wong bodoh, tapi anak wong ngece, sudah goblok tuh sih, ora terima. Ngomongnya jadi sampai wong bodoh, tapi kalau diomong yo sudah goblok tuh ora terima. Kita wong ora duwe, tapi hari diomongin sudah melarat teman ora terima, berarti masih menemukan alam, menemukan sakit. Tapi orang-orang yang memang melekat, rasa hinanya melekat dalam hati, rasa bodohnya melekat dalam hati, dihina, dicaci maki, dicerca, dia tidak merasa sakit. Iku arane wis menjadi watak. Dengan sekiranya sikap itu tidak menjadikan sakit di hatinya, khususnya ketika anak sing dingin. Wala limadillatihi toma'an, dan dengan sekiranya adanya dia merendahkan dirinya, mengasorkan dirinya, tidak ada perasaan tomak, mengharap apa gitu, pujian atau materi tidak ada. Fahina idin tatazakka nafsuhu, maka ketika dia bisa bersikap, bertindak seperti itu, hatinya bisa seperti itu, tidak merasa sakit, tidak tomak, tatazakka nafsuhu, maka hatinya atau jiwanya akan bersih, nafsunya akan bersih dari pikiran-pikiran tercela, dari pemikiran-pemikiran yang kotor. Wa yastaniru binuril ikhlas qalbuhu, dan hatinya akan bersinar dengan nuril ikhlas.
Berarti artinya wis bisa ikhlas. Mau bisa karena biasa dilatih dihinakan. Arane sukutil manzilah, direndahkan. Baik di depan manusia ataupun di depan diri sendiri. Diri sendiri maksudnya ya kita kudu ngerasa hina, ngerasa ora duwe, ngerasa duwe mulia, itu kan direndahkan terhadap dirinya sendiri. Ketika dijatuhkan dirinya di hadapan orang ya berarti dengan penampilan yang compang-camping misalnya atau yang sederhana, dengan pekerjaan yang kayak anu kami kan. Iya, dengan pekerjaan yang ya cemplengan kan deh. Orang yang andap asal, orang yang tawadhu itu tidak palah pilih pekerjaan, tidak palah pilih dalam hal kasab. Jadi bagaimana nafsu ini dilemahkan, baik terhadap dirinya sendiri dengan merasa hina, merasa tidak mulia, atau di hadapan orang banyak dengan merendahkan keadaannya, merendahkan penampilannya dan seterusnya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, maka hatinya akan bersih. Hatinya akan bersih dan hatinya akan bersinar dengan cahaya ikhlas. Wa yanalu min rabbih a'la darajatil khususiyah, dan dia akan mendapatkan dari sisi Tuhannya derajat keistimewaan yang paling tinggi. Wa yusiru ala awfari nasibin, dan akan menghasilkan, akan mendapatkan bagian yang paling utama minal mahabbatil haqiqiyati, dari kecintaan terhadap Allah yang sejati. Dari cinta sejatinya terhadap Allah, dia memang sudah sempurna. Sudah mendapatkan predikat mahabbah hakikiyah yang sempurna. Cinta yang sejati terhadap Allah yang sempurna, tidak sebatas di cangkem, tapi wis aplikasikan, wis nempel ning ati. Sudah diaplikasikan dengan perbuatan. Qala Syekh Muhammad Subhan Syekh Abu Talib, wa mata dalla, lan kapan-kapan ina sapa wong fi nafsihi ing dalam awak dheweke wong, wattaqu alan andap asor sapa wong inda nafsihi ing dalam sandinge, ngasuraken sapa wong inda nafsihi ing dalam sandinge awak dheweke wong, falam yajid mangka ora nemu sapa wong lidillatihi maring inane wong. Paman maning ya? Tomaan maning. Tomaan ya. Tomaan ing toma. Wala li di'atihi, lan ora maring asore. Lan ora maring asore wong hissan ing rasa. Faqad sara mangka temen dadi apa adillu keinaan wa tawadu ulam tawadu, dadi iku kaunahu anane wong, dadi iku kaunahu anane wong, dadi iku kaunahu keberadaane wong. Fahadha maka utawi iki wong iku la yakrahu kariha yakrahu, ora sengit sapa wong adzamma inggen cacat, inggen cela, inggen cerca minal khalqi saking makhluk, liwujudin naqsi karena anane kekurangan fi nafsihi ing dalem atine wong. Wala yuhibbulan ora seneng sapa wong al madha inggen puji, inggen alam minhu saking khalqi, li faqdil qadri karena kesepene kadar, wal manzilati kesepene derajat pangkat, wal manzilati lan tegese pangkat fi nafsihi ing dalam awak dhewe wong. Fasarat maka dadi obat dillatu kainaan wadi'atulan kasoran dadi sifatan sifat lahu kadhe wong, la tufariquhu kang ora bisa memisahkan, la tufariquhu kang ora bisa memisahkan ing wong apa lazimatul zumiz zabalati, kang tetepe kang netepane tetepe
kotoran, li zabali kadue tukang kotoran, zabalati tetepe kang netepane tetepe, zabalati tepung ya kotoran, li zabali kadue tukang kotoran, tukang tepung, tukang sampah. Wal kisahati lan tetepe nyaponi lil kasahi ana pasti deh lil kasahi kadue tukang sapu wahuma utai karone zabbal wal kasah iku sonatani penggawean loro lahu kadue wong kasa iris sonai kadue sekarine piro-piro penggawean. Syekh Abu Thalib ngendika, kapan-kapan wong iku bisa ngrasaina ing dalem atine dheweke lan bisa tawadu ning jero atine dheweke, falam yajid li dzilatihi ta'ama'an, maka dia tidak akan menemukan kehinaan. Maka dia tidak akan menemukan harapan untuk dipuji di dalam kehinaannya itu. Karena wis melekat ning jero ati ngrasaina nih. Wong rasa ina diina yo lara ati, rasa ina temenanan je. Ya. Wong merasa bodoh diwadani istilah goblok temen ya ora lara ati karena dheweke ngerasa bodoh. Orang sudah merasa miskin, dalam hatinya melekat kita di wong ora duwe, ana wong ngina, ira tang miskinan. Ya ora lara ati. Masyaallah, ora lara ati. Kira-kira bisa muang aja ngerasa hebat, ngerasa bodoh ana wong sing ngwadani goblok ora terima, rasa miskin ana sing ngwadani miskin melarat ora terima, berarti durung melekat, menghinakan hatinya, menghinakan dirinya ya, di dalam hatinya belum bisa. Wala lidi'atihi hissan, dan tidak menemukan di dalam kerendahannya, di dalam kehinaannya secara kenyataan, hissan secara kenyataan, hissi, kaca indera. Jadi walaupun ina secara misalnya pandangan umum, pandangan orang lain, tapi dirinya tidak merasakan kehinaan itu. Ya, tidak merasakan kehinaan itu. Iya. Jadi orang tolik cilik hati, rasa rendah, rasa anu orang, tapi tetap itu mah sebatas melemahkan nafsu, melemahkan ego. Ambil aja sombong, ambil lebih ikhlas menjalani hidup. Faqad sara adillu wat tawadu kaunahu. Maka kalau seseorang bisa seperti itu, maka rasa hinanya, rasa tawaduknya menjadi keberadaan dia. Menjadi sejatinya dia. Sudah menyatu, sudah melekat dalam hatinya. Fahada la yakrahu dimma atau la yakrahu damma minal khalqi. Oleh karena itu, orang yang semacam ini dia tidak merasa benci dengan cacatan, dengan cercaan, dengan hinaan dari makhluk. Dina dia ora sayang karena ngerasa dia miskin. Liwujudin nafsi, karena memang merasa ada kekurangan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, fi nafsihi. Wala yuhibbul madha minhum li faqdil qadri wal manzilah, dan tidak merasa senang ketika dipuji oleh makhluk. Karena apa tidak merasa senang? Li faqdil qadri wal manzilah, karena dirinya merasa hina. Dipuji, di alamnya dipuja-puja, diunggulakan, disanjung-sanjung, tidak merasa senang tuh karena dirinya merasa hina. Malah ngerasanya dia cewek apa ya? Oh, sing ngerasa hina, tolong disanjung-sanjung gara-gara apa? Oh, sudah sing ngece sebenarnya. Iya. Jadi hatinya itu menjalani hidup itu masya Allah, enjoy. Tidak ada lara hati, kesinggungan. Lara hati. Fi
fi nafsihi. Jadi karena dirinya merasa tidak adanya hal itu, tidak adanya kedudukan itu, sebagaimana dia merasa dipuji itu, sebagaimana orang memuji itu, merasa hal yang dipuji oleh orang lain, ya, sesuatu hal yang dipuji oleh orang lain kepada dia sendiri tidak merasa hal itu ada pada dirinya. Siraku pintar teman sih merasa bodohnya. Kita orang pintar orang apa kok biasa saja. Siraku bagus teman sih, siraku anu orang. Kita orang rasa mengkonon, jadi biasa saja, tidak merasa senang. Jadi bahasanya puja zaman kita apa? Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang ya. Dipuji, soal munculnya kalau enggak, tidak akan terbang. Hari terbang merasa pengen enggak. Merasa mabur dipuji. Begitu juga ketika dihina tidak akan tumbang, enggak merasa hina, dihina kan? Karena dirinya sudah merasa hina duluan. Jadi biasa banget, orang lara hati gitu. Fasarat ad-dillatu wa ad-di'atu sifatan lahu. Oleh karena itu, cara Syekh Abu Thalib, orang yang bisa bertindak atau bisa seperti itu, maka kehinaan dan kerendahannya itu sudah menjadi sifat baginya. La tufariquhu lazimu luzumi zabbalati lizabbal wal kisahati lil qassah. Tidak membedakan ya, antara kehinaannya orang yang bekerja jadi tukang kotoran atau bekerja dari tukang sapu, apa namanya, cleaning service, tidak merasa hina. Walaupun dia ibaratnya berjumpa, bertemu, semrawungan, bergaul dengan orang yang memang secara kasab lebih tinggi, dengan bosnya, dengan misalnya sing jabatannya kan dodok bae sekretaris ta apa, dewek cleaning service, enggak merasa hina, enggak. Karena sudah merasa hina duluan, enggak merasa dihinakan oleh orang lain gitu, enggak merasa sakit hati. Jadi biasa saja. Jadi monggo apa aja? Iku kiat-kiat atau cara untuk menekan hawa nafsu supaya menekan hawa nafsu supaya tidak menekan hawa nafsu supaya tidak ujub seperti itu. Menggugurkan martabatnya, menggugurkan pangkatnya ya, di hadapan orang lain dan di dalam hatinya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Di dalam hatinya sendiri atau di dalam dirinya sendiri merasa hina, merasa tawadu, itu cara menggugurkannya dan menjatuhkan, menekan hawa nafsunya seperti itu. Atau pada orang lain dirinya berbuat pekerjaan-pekerjaan yang secara pandangan ya khalayak umat, khalayak manusia itu hina. Wahuma sun'atani lahu. Dan kedua-duanya itu, tukang sapu dengan tukang kotoran itu adalah dua pekerjaan bagi seseorang, bagi dirinya, bagi orang yang mau belajar merendahkan atau menekan hawa nafsunya. Tapi dua pekerjaan itu baginya, bagi orang yang melakukan itu, kasairi sunai, pandangannya sama seperti pekerjaan yang lainnya. Tidak lantas merasa hina, merasa kecil hati, ya, merasa dihinakan, enggak, biasa saja. Biasa saja. Orang tuling rasa apa bahasanya jara itu? Apa jam ini? Orang pede ya, orang pede. Orang pede jangan batur jadi kita emang ini. Batur sudah di DPR, di lurah, notaris, ketemu orang kita, Mercy Kil, ketemu orang kita ngomongin Innova, kita ngomong betul bodol, pekerjaannya menen mana? Enggak. Di mata dia, walaupun pekerjaan tukang sapu, walaupun pekerjaan tukang kotoran, di mata dia sama pekerjaan ini seperti pekerjaan orang lain, tidak merasa hina. Jadi di dalam hatinya tidak merasa hina, orang loh. Tapi ketika ada orang yang menghina tidak sakit hati.
karena memang dirinya merasa bahwa ini adalah kehinaan. Paham ya? Orang rasa hina tuli ketika nang hina tuli lara orang tidak merasa hina, artinya di depan Allah itu dipandangnya bukan itu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, itu pandangannya, bukan pekerjaan di hadapan Allah, takwanya. Jadi dia tidak merasa kecil hati, tidak merasa minder. Ketika dihina pun dia tidak sakit hati karena memang senyatanya, secara kasat mata, secara nyatanya pekerjaan semacam itu hina. Warubbama fakharu, lan terkadang rasa agung sopon nas bihima kelawan karone kasahah wasabbalah ya ada min nadhuri karena orang nana ningali ila nafsihima maring kurange sabbala wal kisahah atau zabbal wal kasah ya ada min nadhuri karena orang ningali ila nafsihima maring kurange zabbal wal kasah fahadihi maka utai ikila martabat iku wilayatun azimatun wilayah kang banget agunge lahu kadwe wong rabbihi sang pangerane wong qad wallahu kang temen-temen ngasihi sapa rabbuhu ing wong ala nafsihi ing atase awak dhewe wong wa malakahu lan milikaken sapa rabbuhu ing wong alaiha ing atase nafsi faqahharuha mangka mesesaken sapa rabbuh mangka mesesaken nyerang ya mesesaken sapa wong ha ing nafsahu bi'izzihi kelawan mulyane rabbih wa rubbama fakhuru bihima li'adamin nadhuri ila naqsihima karena terkadang orang-orang itu banyak yang merasa tidak hina, bahkan merasa dirinya pede, merasa hebat dengan dua pekerjaan itu, karena tidak memandang dari kekurangan dua pekerjaan itu. Mewari hari pandangan biasanya biasa baik. Orang rasa hina berarti orang rasa mulia, kan ini? Orang rasa hina, orang minder, yang pada baik. Kita menggawe walaupun kaya duduk di kursi di kantor, kita main kebun misalnya, biasa saja. Kita nggak merasa hina, kemudian kecil hati, merasa dihinakan oleh Allah karena kedudukan sosialnya rendah, enggak. Bahkan ada orang yang merasa merasa bangga dengan dua pekerjaan itu. Kenapa merasa bangga? Bagaimana sudut pandang mereka dengan dua pekerjaan yang hina itu merasa bangga? Ini di atas rata-rata pemikirannya, hebat maning baik. Pekerjaan rendah tapi merasa bangga. Ari tidak merasa hina mah biasa kan ya? Tidak merasa hina biasa saja. Bukan berarti tidak merasa hina itu kemudian merasa mulia, tidak. Ini mah malah merasa bangga, merasa mulia dengan dua pekerjaan itu. Kenapa sih? Li'adamin naqsihima. Karena li'adamin nadhuri ila naqsihima. Karena tidak memandang kekurangan dari dua pekerjaan itu. Yang kita enggak mau halal kok. Di sini apa kita malah senang daripada fahadihi wilayatun azimatun, dan ini adalah wilayah yang sangat tinggi. Dua pekerjaan yang rendah, tapi dalam pemikiran dia dua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terhormat. Dia merasa bangga. Ini wilayah azimah, kewalian yang sangat besar. Malah merasa senang dengan kehinaannya itu, dengan merasa senang. Untuk dirinya merasa senang.
Ketika ada yang mencaci maki, biasa saja. Oh senang kita diposisikan. Ya. Wilayah azimah, kewalian yang sangat besar. Orang yang mempunyai pemikiran merasa bangga, merasa disanjung, merasa senang dengan adanya dua pekerjaan yang hina ini. Pekerjaan hina yang lainnya banyak. Yang dicontohkan ini kan loro, tukang tepung atau tukang sapu, kan ya, tukang bebersih, pembantu tang. Malah fahadihi wilayatun azimatun lahu min rabbih. Kewalian yang sangat agung bagi dia dari Tuhannya. Qad wallahu ala nafsihi, yang sungguh telah memberikan kasih sayang Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada dia untuk dirinya. Wa malakahu alaiha, dan memberikannya atau memilikannya kepada dia. Faqahharuha bi'izzihi, kemudian seseorang yang diberikan hal semacam itu, dia menekan hawa nafsunya dengan kemuliaan Allah, sing pada akhirnya ngerasa ina di hadapan Gusti Allah, ngerasa tak berdaya di hadapan Allah, yang kemudian dia lebih mantap, lebih ikhlas karena ibadah di Gusti Allah, tapi tidak merasa rendah di hadapan manusia. Justru dengan keadaan itu dia merasa bangga. Dengan keadaan dia yang pekerjaannya cempleng, pekerjaan yang hina, malah justru dia bersyukur kepada Allah, ya, untuk bisa menekan hawa nafsunya, merasa hina di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi sebagai wasilah untuk bisa menekan hawa nafsu supaya merasa hina di hadapan Allah dengan pekerjaan itu. Bukan merasa hina di hadapan manusia, tapi merasa hina di hadapan Allah. Faqahharuha bi'izzihi, dengan keadaan itu dia bisa menekan hawa nafsunya. Faqahharuha, menekan hawa nafsunya, bi'izzihi, dengan kemuliaan Allah. Ya Allah, ya kita semua yang ingat teman. Pakaian sompang samping, pakaian kotor, ya. Tapi merasa hina kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Orang merasa hina ning wong, ning wong memang kita merasa bangga. Karena dengan hal itu kita bisa lebih mengkhidmah, menghambakan diri kepada Allah. Jadi memang hati itu ya seringkali bisa merasakan tersentuh, bisa merasakan penghayatan iku dalam ning lahiriah, dalam mimpi yang fisik. Walaupun hatinya merasa hina, kemudian dengan pakaian yang necis, pakaian yang rapi, pakaian yang setil, apalagi pakaian pejabat, pakaian sing seragam terhormat, kemudian hatinya merasa hina, karena khalayak umat, khalayak manusia dengan atribut seperti itu tidak mungkin menghina. Dan hatinya pun, dirinya pun ketika memakai atribut seperti itu merasa bangga. Ya itu udang-udangan misalnya, jubahan, mama yang lawer, gogoh, hatinya tuh bisa merasa hebat, kan gitu. Tapi anak kalanya penampilan seperti itu juga perlu. Anak si jineng wali, mancing ning pasar, tekang jero pasar dheweke apa mau itu ngomong, ya ayyuhan nas, lah kesini ning pacar, oh iya orang pas jubah, ngudung-ngudung pakaian style, pakaiannya hebat lah, marak maning pasar. Diurung ya ayyuhan nas gogoku. Ono ya sebelum ya ayyuhan nas. Orang bisa jerit-jerit ya ayyuhan nas. Langsung madep. Artinya sewaktu-waktu juga pakaian semacam itu diperlukan. Lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Ya.
Jadi orang niscaya kita nggal dina nang konon deh orang. Ya orang. Yes, balik mana? Wa hadza maqamun mahmudun. Wa hadza utaiki maqam iku maqamun mahmudun. Maqam kang terpuji, mahbubun kang den senengi. Ya. Makom seperti ini tingkatan orang yang bisa melakukan hal ini adalah makomnya orang-orang yang terpuji, yang menjadi kekasih Allah, yang mahbub, yang dicintai oleh Allah. Kita siap pun, wangel bisa. Masa kehinaan dalam hatinya menjadi kebanggaan. Yang ada malah justru kehormatan yang diterima oleh kita kurang dan kurang. Ya artinya kan, wis jadi kubu. Terhormat tuh buku-buku kurang pengen jadi camat kan ngomongnya, artinya kehormatan yang diterima oleh kita kurang dan kurang. Sing anak kan ngomong wong sedesa wis kenal kabeh wis ngormati kabeh wis ngiyani kabeh kurang sedesa mah kira-kira wong sekecamatan buru kabeh hebatannya kita wis wong kecamatan buru kabeh kurang wong sekabupaten kira-kira kan gitu yang ada. Arikin malah justru kehinaan menjadi kebanggaan. Alhamdulillah kita dihinakan gini kita lebih parah karo Gusti Allah, kita lebih jungkung Gusti Allah, kita lebih mantap, lebih ikhlas. Dihina orang setara hati, dihina tidak tumbang, dipuja tidak terbang. Wa ba'dahu maqamul mukasyafati. Wa ba'dahu lan iku tetep tinggal bisa ikilah maqam sawise maqam mahmud ge maqamul mukasyafati utai maqam mukasyafah maqam terbuka bi asraril huyub kelawan piro-piro rahasiane kang gaib. Sawise maqam buwan kok sedulure ana maqam mukasyafah maqam tersingkap alam-alam gaib. Wow, isin temen ngomongnya tersingkapnya alam gaib. Semanten mawon saking kula, moga-moga wonten manfaate, kathah manfaate ya. Sing bener saking Gusti Allah, sing salahe murni saking sakebodohane kula. Sing salahe sing lepate, sing sawone murni saking kebodohan kula nyuwun diapunten ingkang agung. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.